Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kalau kamu tidak lolos, apa langkah selanjutnya harus kamu lakukan ya. Nah, untuk kalian yang belum lolos, tunggu aja sampai waktu pembukaan bank baru ya. Untuk kartu prakerjanya, coba kita cek apakah udah buka atau belum, kayaknya. Tetapi dalam minggu ini kemungkinan akan dibuka lagi guys ya, teman-teman sana ya. Nah, kita coba cek untuk prakerjanya. Nah, di sini kita login dulu. Karena ini kemarin akun yang punya ini kemarin nggak jebol untuk kartu prakerjanya, mungkin karena ya bisa tidak lolos dan bagaimana cara agar bisa lolos. Nah, di sini gelembang tidak ditemukan alias tidak ada ya. Nah, untuk kalau gini caranya, kamu hanya bisa menunggu ya kapan itu bisa keluar lagi untuk gelombangnya. Biasanya dalam waktu singkat juga ya bisa keluar. Nanti jadwalnya akan saya share di video berikutnya juga. Makanya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di share ya. Bagi yang sudah lulus selamat, dan bagi yang belum lulus tetap semangat karena gak daftar gelembangnya akan ada setiap saat sepertinya. Nah, semoga saja setelah ini kamu lulus ya yang nonton video ini. Makanya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen. Dan caranya agar kamu lolos itu, yang pertama kamu coba cek dulu bagaimana cara untuk bisa lolosnya. Itu kamu itu harus membaca panduannya dulu, karena kemungkinan kamu adalah orang yang tidak sesuai atau yang tidak diperbolehkan untuk daftar prakerja. Nah, kita lihat di sini apakah yang kamu itu tidak termasuk untuk kategori yang bisa menerima kartu prakerja ini. Nah, yang pertama di sini ada kita banyak penjelasan ya di sini. Nah, di sini yang intinya yang saya ingin beritahu kepada kamu yang mendaftar. Nah, siapa aja sih yang bisa mendapatkan kartu prakerja ini? Kamu bisa mendaftar kartu prakerja jika kamu adalah seorang pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan juga usaha kecil ya. Untuk itu kamu harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia berusaha paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal ya. Jadi untuk kamu yang kuliah, kemungkinan kamu tidak akan bisa lolos karena ini hanya untuk orang yang sudah tamat kuliah atau persekolahan ya. Nah, untuk respon dampak dari pandemi COVID-19, proses program kartu prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Namun jika kamu adalah salah satu dari pekerjaan di bawah ini, maka kamu tidak akan mendaftar program kartu prakerja ini ya. Nah, yang pertama di sini ada pejabat negara, kamu tidak akan bisa untuk mendaftar ini. Lalu juga pemimpin dan anggota perwakilan rakyat, kemungkinan kamu mendaftar dia juga tidak akan lolos ya karena isi survei. Nah, di sini ada aparatur negara sipil, prajurit negara, tentara negara Indonesia, nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas badan usaha milik negara atau usaha milik daerah. Ya, ini kamu jika tergolong ini kemungkinan tidak akan lolos ya. Dan juga mungkin batasan umur ya, ini juga menjadi prioritas karena untuk yang produktif kemungkinan akan diloloskan terlebih dahulu ya dari keterangan yang atas ini ya. Nah, di sini kamu apakah harus menganggur untuk mendapat kartu prakerja ini? Tentu tidak ya. Orang yang sudah bekerja pun, karyawan, korban PHK,
selaku pengusaha mikro dan kecil juga boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan program kartu prakerja dan tujuan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Makanya kamu harus sesuai dengan kategori di sini. Nah, jika ada pertanyaan atau apa ya yang tidak diketahui, silahkan di komen aja di bawah. Kalau saya sempat akan saya balas untuk kamu ya. Nah, di sini ada akun saya pendaftaran. Jika kamu belum mengerti, silahkan di apakan aja saja di sini. Silahkan dicek aja di sini status lolos atau tidak lolosnya. Kita coba cek ya, karena kamu tidak lolos ya. Nah, bagaimana cara untuk tahu saya lolos atau tidak? Pada tanggal pengumuman seleksi gelombang, login ke akun kamu lalu cek dashboard ya. Jika lolos seleksi gelombang, kamu akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS ya. Nah, kamu juga dapat melihat nomor kartu prakerja dan status saldo pada dashboard akun kamu. Jika lolos, maka kamu akan mendapatkan notifikasi pada dashboard akun kartu prakerja kamu. Jika gagal seleksi gelombang karena kuota habis ya keterangannya, kamu dapat mengikuti seleksi periode gelombang berikutnya. Jadi akan bisa bergabung terus ya. Bukan berarti kamu tidak lolos tidak akan bisa ikut lagi ya, bukan begitu ya. Nah, tidak perlu mengulang lagi proses pendaftarannya dari awal. Jadi kamu tetap bisa mendaftar gelombang selanjutnya dan cuma mengklik gabung aja, nggak perlu ya untuk mendaftar lagi. Nah, ini seperti ini jika kamu lolos di sini ya, kayak gini. Nah, jika tidak lolos akan ada notif tidak lolos pada dashboard akun kamu seperti ini ya. Nah, jika kehabisan kuota, apakah saya harus melakukan pendaftaran ulang? Kamu tidak perlu memasukkan data lagi ya. Untuk pendaftaran ulang kamu jangan berkecil hati. Kamu bisa memilih gelombang berikutnya. Nah, apa yang harus saya lakukan jika 3 kali gagal mendaftar gelombang? Jika kamu mengalami masalah tersebut, kamu bisa mengunduh surat pernyataan ini dengan benar sesuai data diri kamu, lalu kirimkan ke email kepesertaan@prakerja.go.id untuk bisa melakukan pengecekan oleh manajemen pelaksana. Nah, gitu ya untuk status lolos atau tidak lolosnya. Jika kamu ini sudah lebih dari 3 kali, ini harus surat pernyataan ini ya. Coba kita download. Nah, kita tunggu aja sampai muncul karena mungkin loading juga ya. Nah, di sini saya yang bertanya tangan di bawah ini ada nama, nik, dan alamat, nomor telepon, dan juga email saat yang mendaftar ya. Nah, dengan ini menyatakan menjamin sepenuhnya ini ya. Ini surat pernyataan ya. Nah, ini adalah yang pertama adalah warga Indonesia, yang kedua tidak berusia 18 tahun, dan yang ketiga tidak sedang mengikuti pendidikan formal sekolah ataupun kuliah. Dan saya bukan merupakan salah satu kelompok berikut ya. Pejabat negara ini sudah kita bahas tadi, dan juga ini ada saya bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti program Keluarga Harapan atau PKH ya, bukan pangan non tunai BPNT, program kartu sembako ya, bantuan langsung tunai atau BLT ini juga nggak bisa menerima atau membuat kartu prakerja. Lalu maupun penerima bantuan iuran atau PPI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS juga, dan yang terakhir di sini setelah melakukan pendaftaran sebagai calon penerima kartu prakerja dengan cara daring atau online melalui situs resmi program kartu prakerja sebanyak minimal 3 kali berturut-turut, namun belum hasil menjadi penerima kartu prakerja. Di sini tanggal dan hari ya. Ini materai dan tanda tangan. Silakan dikirimkan ini kepada tim pelaksana yang ada emailnya tadi yang saya terangkan di videonya tadi ya. Oke, kayaknya itu dulu video kali ini. Semoga lulus untuk yang belum lulus,
yang belum lulus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.